Direktorat PPO dan PPA Polda Jawa Barat telah menggelar rekonstruksi dan gelar perkara dalam kasus penganiayaan dan penyekapan yang dilakukan Taufik Hidayat 30 tahun terhadap kekasihnya YTR 29 tahun. Polisi menjerat Taufik Hidayat dengan 3 pasal berlapis yang total ancaman hukumannya mencapai 36 tahun penjara. Dalam kejadian ini, YTR terbukti menjadi korban kekerasan seksual. Kabid Humas Polda Jabar mengatakan dalam penerapan pasal pihaknya telah mengkonstruksi 3 pasal. Yang pertama pasal 451 tentang penyanderaan, pasal 469 ayat 1 tentang penganiayaan berat yang direncanakan, dan pasal tentang TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual. Di sini unsur perencanaannya kita tambahkan sehingga harapan kita untuk memaksimalkan ancaman ini menjadi 12 tahun penjara kita masukkan. Demikian juga kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita terapkan kepada bersangkutan, yaitu tentang pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, yaitu tentang TPKS. Ini sudah kita masukkan. Ini berdasarkan pertama adalah keterangan saksi ahli, yang kedua korban, dan yang terlebih dahulu yaitu presum yang sudah kita lakukan. Jadi rekan-rekan sekalian, ini kabar yang bagus untuk kita sampaikan bahwa TH saat ini telah kita jerat dengan 3 pasal berlapis. Dan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana yang telah menjalankan hukuman 1 tahun 8 bulan yang terdahulu, sehingga tindak pidana berulang ini atau residivis ini akan menambah pemberatan daripada hukuman nanti. Sebelumnya, Polda Jawa Barat mengungkap kekejaman Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penyiksaan terhadap YTR, dilakukan secara berulang lebih dari 2 tahun, yakni sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. 31 saksi telah diperiksa dan Polda Jabar saat ini masih melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke kejaksaan dan membuka kemungkinan penambahan pasal lain jika ditemukan bukti baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung masih membersihkan infeksi luka yang diderita oleh YT, korban penyekapan dan penyiksaan kekasihnya. Korban akan menjalani operasi setelah bersih dari infeksi. YT, korban penyekapan dan penyiksaan kekasihnya, masih dirawat intensif tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Dari keterangan dokter diketahui kondisi YT kini jauh lebih baik. Wanita 29 tahun ini telah bisa beraktivitas seperti duduk dan berkomunikasi. Saat ini tim dokter RSHS masih membersihkan infeksi luka korban. Sambil menunggu operasi, tim dokter juga tengah memulihkan psikis korban. Alhamdulillah pasien saat ini memang sudah bisa duduk, sudah bisa dapat beraktivitas, dan juga kita kemarin sudah melaksanakan debri demam atau pemeriksaan luka sambil dengan menunggu operasi. Saat ini memang sedang pemulihan dan sedang menunggu operasi seperti itu. Saat ini kan memang masih ada infeksinya, tadi pakai napas steril, begitu setelah infeksinya tertangani kita langsung dilaksanakan seperti itu. Rencananya korban YT akan menjalani tindakan operasi setelah kondisi korban bersih dari infeksi. Operasi nantinya akan melibatkan 40 dokter dari RSHS dan Kementerian Kesehatan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Pemirsa, hilang sepekan, Nadira, mahasiswi Telkom University, akhirnya ditemukan. Korban didapati dalam kondisi linglung di pinggir jalan dan kini mendapat penanganan psikologis. Nadira Az-Zahra, mahasiswi Telkom University yang dikabarkan sempat hilang hampir selama sepekan, akhirnya ditemukan dan sudah kembali ke rumah. Nadira diceritakan diamankan oleh warga beberapa waktu lalu dalam kondisi termenung atau linglung. Ananda Nadira Az-Zahra sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediaman dalam kondisi sehat walafiat dan sudah dalam pengawasan keluarga. Jadi informasi ditemukan dia berdasarkan informasi dari sumber yang memang yang mau membantu lah
Ya, jadi tidak perlu saya sebutkan rekan-rekan karena mungkin ada sesuatu yang nanti jadi pertimbangan yang masih ditemukan masih di Kota Bandung seperti itu. Tidak ada barang berharga yang hilang dan secara fisik Nadira pun sehat. Sayangnya Nadira agak kesulitan saat diajak untuk berkomunikasi sehingga saat ini Nadira dalam penanganan serius pihak keluarga. Alhamdulillah secara fisik kondisinya baik-baik saja, namun masih belum bisa diajak berkomunikasi dengan leluasa. Kami masih membatasi juga, dia hanya keluarga inti saja. Sekarang sudah ada di bawah pengawasan keluarga. Sebelumnya viral seorang mahasiswi dilaporkan hilang misterius setelah pamit berangkat kuliah pada 30 Juni 2026. Pihak keluarga melaporkan kehilangan kepada polisi. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, nekat mencuri rangkaian kabel tembaga di area Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Seorang spesialis pencurian kabel diringkus oleh petugas keamanan. Pelaku yang sudah lebih dari 1 kali beraksi itu tertangkap saat sedang menyembunyikan kabel curiannya. Berjuang orang-orang sakit, dia maling tembaga kabel nih. Lu ambil gambarnya, ya? diambil gambarnya. Lu kompoten apa enggak? Sendiri lo? Bener lo? Kalau lu kompoten ketahuan, habis lo ya? Pria spesialis pencuri kabel tembaga terpergok Satpam saat tengah beraksi di area Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Pelaku ditangkap saat tengah menyembunyikan rangkaian kabel curian di sebuah pot tanaman di area taman rumah sakit. Menghindari amukan sejumlah pengunjung rumah sakit, pelaku digiring petugas keamanan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Terbongkarnya pencurian kabel setelah pihak rumah sakit mendapati kerusakan sistem tata udara dan pompa limbah dengan ditemukan adanya potongan kabel di sekitar lokasi. Terjadi pencurian kabel. Memang ini sebenarnya sudah dilaporkan oleh pihak RSCM karena pada saat itu ada sistem tata udara yang mati, terus kemudian pompa limbah, kemudian dicek di breaker listrik ada potongan atau kabel yang terpotong atau dicuri. Kemudian setelah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat, besoknya pelaku ini melakukan lagi, kemudian jam 12 dia memotong, terus taruh di pot. Ketika dia ingin mengambil, ketangkaplah sama security. 4 kg kabel tembaga hasil curian dijual pelaku kepada seorang penada sebesar Rp600.000. Polisi masih terus melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap komplotan spesialis pencuri kabel lainnya yang beraksi di rumah sakit maupun di gedung perkantoran. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, kencangnya angin membuat petugas kesulitan memadamkan api di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Meski asap masih menyebar ke desa, tidak ada lagi warga terdampak yang memeriksa kesehatan di Puskesmas Sukadiri. Kebakaran masih melanda TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten. Petugas gabungan dari pemadam kebakaran BNPB dan tim Manggala Agni terus berupaya padamkan api di beberapa titik timbunan gunungan sampah tersebut. Hembusan angin kencang membuat petugas sulit padamkan api. Suhu panas pada musim kemarau ini terus memantik gas metana yang ada di timbunan sampah. Memang angin sekarang ini kencang ke wilayah